Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di pertemuan 10 ini, Bu Silvana akan membahas materi mengenai teori antrian. Baiklah, kita mulai. What is queue? Apa sih antrian itu? Antrian adalah suatu kejadian yang biasa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi lain yang merupakan kejadian yang sering kita temui. Studi tentang antrian itu bukan merupakan hal yang baru. Nah, dalam dunia nyata, kita tidak suka menunggu. Maka tak heran jika ada pendapat bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang menyebalkan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari situasi di mana antrian itu penting. Yang pertama di supermarket. Ya. Berapa lama pelanggan harus nunggu di kasir? Apa yang terjadi pada waktu tunggu selama puncak kesibukan? Apakah jumlah kasir cukup? Nah, kemudian ada sistem produksi sebuah mesin yang menghasilkan suatu jenis produk tertentu. Berapa waktu yang pasti dari suatu pesanan jadi? Gitu. Kemudian, apa pasti akan mengurangi waktu jika kita memiliki mesin yang baru atau yang ekstra? Gitu. Nah, kira-kira harus nggak kita bikin prioritas dari pesanan? Kemudian juga di kantor pos. Dalam suatu kantor pos ada counter-counter khusus yang di dalamnya seperti stempel, packaging, kemudian juga ada transaksi keuangan, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah counternya sudah cukup? Kemudian, bisakah antrian itu terpisah atau antrian umum di depan counter dengan spesialisasi yang sama? Kemudian contoh selanjutnya adalah pada komunikasi data, gitu ya. Pada komunikasi data di dalam paket jaringan komunikasi standar, ya, komputer ini disebut dengan sel yang ditransmisikan di dalam link dari suatu switch ke lainnya. Pada setiap switch sel yang masuk dapat di-buffer ketika permintaan yang datang melebihi kapasitas link. Ketika buffer sel penuh, yang masuk tuh akan hilang. Nah, kira-kira apa sih yang menunda sel dalam switch? Pecahan sel yang mana yang akan hilang? Berapa ukuran buffer yang baik? Selanjutnya adalah di tempat parkir. Nah, pertanyaan adalah ya, kira-kira berapa besar sih tempat parkir yang harus dibangun ya agar supaya konsumen atau karyawan suatu supermarket ini kendaraannya bisa tertampung pada area parkir. Kemudian selanjutnya adalah pada perakitan papan sirkuit printer ya. Di sini ya, memasang komponen secara vertikal ya di atas papan printer itu dilakukan dalam suatu pusat rakitan yang terdiri dari sejumlah mesin penyisipan yang paralel. Ini bentuknya vertikal nih semuanya ya. Dipasang vertikal. Nah, masing-masing mesin mempunyai sebuah magazin ya untuk menyimpan komponen. Berapa waktu yang pasti yang dibutuhkan untuk produksi papan sirkuit tersebut? Nah, bagaimana seharusnya pembagian komponen yang diperlukan untuk perakitan papan sirkuit printer di setiap mesin? Selanjutnya adalah pada call center ya. Pada call center perusahaan asuransi misalnya ya. Jadi pertanyaan melalui telepon mengenai kondisi-kondisi asuransi ditangani oleh sebuah call center, di mana masing-masing regu membantu nasabah dari masing-masing daerah tertentu. Berapa lama pelanggan menunggu sampai operator bersedia? Apakah jumlah telepon yang masuk itu cukup? Apakah operatornya cukup? Apakah perlu adanya regu pooling? Dan selanjutnya pada komputer. Apa sih yang disebut dengan mainframe komputer? Ya. Nah, mainframe komputer itu sebenarnya bukan komputer biasa yang sering digunakan oleh banyak orang. Ya. Ini juga bukan sebuah komputer server. Komputer mainframe itu utamanya untuk menangani data organisasi besar untuk aplikasi-aplikasi yang kritikal, seperti pemrosesan data besar, sensus, statistik industri, dan konsumer, hingga pemrosesan transaksi. Pertanyaannya adalah apakah fasilitas komputer mainframe ini cukup? Kemudian apa yang terjadi jika penggunaan cache-o-mat itu meningkat? Nah, itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pada gadu queuing
Why is queuing theory important? Kenapa teori antrian ini penting? Teori antrian ini penting karena membantu menjelaskan fitur antrian seperti waktu tunggu rata-rata, menyediakan alat untuk mengoptimalkan antrian, dan dari sisi bisnis, teori antrian menginformasikan pembangunan sistem alur kerja yang efisien dan menghemat biaya. Nah, antrian ini kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba itu tidak bisa segera mendapatkan layanannya. Layanan disebabkan karena adanya kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan itu akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Sebaliknya, sering timbul antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Nah, jadi gitu ya. Nah, pengurangan waktu tunggu umumnya membutuhkan investasi yang ekstra. Untuk memutuskannya, iya atau tidak untuk investasi adalah penting untuk mengetahui efek dari investasi untuk waktu antrian. Maka kita memerlukan model dan teknik untuk menganalisis situasi seperti ini. Nah, pada kuliah ini penting dari aplikasi model antrian itu adalah sistem produksi, transportasi, dan sistem persediaan barang, sistem komunikasi, dan sistem pengolahan informasi. Antrian model itu bermanfaat untuk perancangan sistem yang dalam kaitannya ya dengan tata ruang, kapasitas, dan kendali. Nah, pada kuliah ini ya kita nggak akan bahas semuanya ya, kita akan terbatas dengan satu model antrian saja. Nah, situasi dengan lebih dari satu antrian itu diperlukan dalam kursus antrian jaringan. Jadi nanti akan ada pembahasan lebih dalam lagi ya untuk materi tentang teori antrian ya. Jadi kita nggak perlu dalam banget untuk membahasnya, cukup satu model saja. Nah, kemudian salah satu model yang sangat berkembang sekarang ini adalah model matematika. Umumnya, solusi untuk model matematika itu dapat dijabarkan berdasarkan dua macam prosedur, yaitu analitis dan simulasi. Pada model simulasi, solusi itu tidak dijabarkan secara deduktif. Sebaliknya, model dicoba terhadap harga-harga khusus variabel jawab berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, misalnya dalam persoalan antrian dapat dicoba pengaruh bermacam-macam dari sistem pembayaran, sehingga diperoleh solusi untuk situasi atau syarat kedatangan yang manapun. Erlang ke sejarah tentang teori antrian. Agner Krarup Erlang lahir pada tanggal 1 Januari 1878 di Lemborg, Denmark. Kemudian meninggal 3 Februari 1929 di usia 51, Copenhagen, Denmark. Seorang matematikawan, statistikawan, dan seorang engineer. Ya, di sini dia menemukan bahwasanya antrian yang sangat panjang dan terlalu lama untuk memperoleh giliran pelayanan itu sangat-sangat menjengkelkan. Nah, rata-rata lamanya menunggu atau waiting time itu sangat bergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan atau rate of service. Teori tentang antrian ini ya dikemukakan oleh A.K. Erlang, ya, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Nah, Erlang melakukan eksperimen terhadap fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelpon secepatnya, sehingga para penelpon harus antri menunggu giliran mungkin cukup lama. Nah, persoalan aslinya, Erlang itu hanya melakukan perhitungan keterlambatan atau delay dari seorang operator. Kemudian pada tahun 1917 ya, penelitian si Erlang ini ya dilanjutkan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Dalam periode ini ya, A.K. Erlang itu menerbitkan buku-buku yang terkenal berjudul Solution of Some Problems in Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Nah, baru setelah Perang Dunia Kedua, hasil penelitian Erlang diperluas penggunaannya antara lain dalam teori antrian. Pertama adalah kedatangan. Setiap masalah antrian itu melibatkan kedatangan, misalnya orang, kedatangan mobil,
panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini disebut dengan proses input. Ya, jadi kedatangan itu adalah proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa disebut dengan calling population. Dan cara terjadinya kedatangan pada umumnya merupakan variabel acak. Nah, menurut Levin dan kawan-kawan pada tahun 2002, variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya bisa berapa aja, ya, sebagai hasil dari percobaan acak. Variabel acak dapat berupa diskrit ataupun juga dapat berupa kontinu. Bila variabel acak hanya dimungkinkan memiliki beberapa variabel saja, maka ia merupakan variabel acak diskrit. Sedangkan bila nilainya dimungkinkan bervariasi dalam rentang tertentu, maka disebut dengan variabel acak kontinu. Kemudian yang kedua adalah pelayan. Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih dari satu pelayan, ya, atau lebih dari satu fasilitas pelayanan, ya. Tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Contohnya, pada jalan tol, ya, dapat memiliki beberapa pintu tol. Mekanisme pelayanan hanya dapat terdiri dari satu pelayanan dalam satu fasilitas yang ditemui pada loket seperti penjualan tiket di gedung bioskop. Kemudian yang ketiga adalah antri. Inti dari analisis antrian itu adalah antrinya itu sendiri. Nah, timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah struktur antrian. Nah, nanti antrian sendiri punya struktur, ya. Ada 4 model struktur antrian yang umum terjadi pada sistem antrian. Suatu garis tunggu dari nasabah, ya, yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Nah, beberapa macam sistem pelayanan menurut Hiller dan Lieberman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pelayanan komersial. Nah, sistem pelayanan komersial ini sangat luas, ya. Sangat luas dari beberapa macam model-model antrian seperti restoran, ya, kafetaria, toko, butik, supermarket, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem pelayanan bisnis industri. Mencakup lini produksi, sistem material, handling, ya, sistem pergudangan, sistem-sistem informasi komputer. Kemudian sistem pelayanan transportasi. Kemudian yang ketiga adalah sistem pelayanan sosial. Sistem pelayanan sosial itu merupakan sistem yang dikelola oleh kantor-kantor dan jabatan-jabatan lokal maupun nasional, seperti registrasi SIM dan STNK, gitu ya. Kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Bentuk sistem pelayanan yang biasa digunakan ada 4, ya. Yang pertama adalah first come, first serve, ya, atau first in, first out, ya. Di sini, ya, artinya yang datang lebih dahulu atau sampai itu yang lebih dahulu juga yang dilayani atau yang keluar, ya. Misalnya pada antrian tiket pembelian bioskop. Jadi pada antrian loket pembelian tiket bioskop. Nah, kalau kalian ngantri di bioskop kan, nanti kan kalian bisa milih bangku yang mana gitu kan. Nah, bangku yang tersedia itu, bangku yang sudah terambil itu berarti yang mereka datang lebih dahulu gitu. Jadi kedatangan pelanggan yang pertama pasti akan mendapatkan pelayanan yang terlebih dahulu. Ya. Yang kedua adalah last come first serve atau last in first out, ya. Jadi di sini yang terakhir datang duluan, yang tiba terakhir, ya, itu lebih dahulu keluar. Nah, contohnya pada antrian sistem di elevator, ya. Kalau kalian ngantri di lift, ya, di elevator, itu yang keluar duluan yang paling terakhir, gitu kan. Nah, kemudian juga pembongkaran barang dari truk itu kan juga yang dibongkar dulu adalah barang yang paling atas, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya order random, ya. Jadi penerimaan pelayanan itu secara acak. Contohnya pada pengawasan barang dalam quality control. Jadi kita menentukan untuk pengawasan quality controlnya secara acak, kita ambil secara acak gitu.
Sehingga kita bisa tahu, karena bentuknya sampling ya harus secara acak gitu. Sehingga kita bisa tahu ini gimana sih kualitasnya secara keseluruhan barang-barang tersebut, produksi barang-barang tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah priority service ya. Nah, priority service itu artinya prioritas pelayanan itu diberikan kepada pelanggan yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kepada pelanggan yang memiliki prioritas lebih rendah ya. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dahulu ya tiba pada garis tunggu. Nah, kejadian seperti ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya seseorang dalam keadaan penyakit lebih berat dibandingkan dengan orang lain dalam suatu tempat praktek. Jadi, contohnya di UGD ini ya, di UGD. Nah, misalnya kalau kita tunggu di UGD gitu ya, kita udah nunggu nih gitu. Tiba-tiba ada orang yang baru datang dan dia kecelakaan gitu kan. Kecelakaan kendaraan. Kita cuma batuk-batuk mungkin nanti aja gitu kan. Nanti aja pasti diurusinnya. Ini adalah yang disebut dengan priority service. Nah, adapun terminologi dalam antrian ya. Terminologi ada antrian itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah kedatangan atau arrival ya. Kedatangan atau arrival itu berarti artinya adalah kedatangan pelanggan, bisa jadi orang, bisa jadi barang ya, yang untuk dilayani. Nah, di sini dia mengikuti distribusi Poisson ya. Nah, dan bebas terhadap kedatangan sebelum dan sesudahnya. Yang kedua adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan adalah seberapa lama pelayanan itu sampai selesai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu menunggu. Waktu menunggu adalah waktu untuk menunggu yang dilayani atau waktu menunggu selama dalam sistem. Yang keempat adalah Satuan Penerima Pelayanan atau SPP ya. Bisa Satuan Penerima Pelanggan ya. SPP singkatan bisa jadi Satuan Penerima Pelayanan atau Satuan Penerima Pelanggan atau juga bisa disebut Satuan Penerima Customer ya, tapi nggak singkatan jadi SPP lagi. Tapi pengertiannya sama ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah pemberi pelayanan ya atau PP ya. Di sini bisa jadi server. Server itu apa? Orang, kasir, teller, penjual tiket, barang, mesin otomatis dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah rata-rata kedatangan atau RRK. Banyaknya kedatangan SPP per satuan waktu. Yang ketujuh adalah rata-rata pelayanan atau RRP. Adalah banyaknya pelayanan yang dapat diberikan dalam waktu tertentu. Nah, ini adalah struktur dasar antrian. Jadi, struktur dasar antrian itu di sini si populasi ya, atau yang disebut dengan populasi yang dilayani atau calling population ya. Di sini masuk dalam sistem yang namanya SPP atau Satuan Penerima Pelayanan ya. Kemudian dia masuk ke sistem antrian. Nah, sistem antrian itu kan ada macam-macam tadi ya, ada 4 ya. Kemudian dia ngantri di sini. Ya. Sudah ngantri, terus kemudian dia dapat pelayanan di sini kan. Kalau udah selesai baru dia keluar. Ya, Satuan Penerima Pelayanan dia udah keluar. Itu ke struktur dasar Oke, sekarang kita masuk ke struktur dasar antrian ya. Yang pertama adalah single channel, single phase, di mana satu barisan dan satu fase pelayanan. Contohnya, jika kalian belanja di toko-toko kelontong gitu ya, di toko ucok gitu ya, kalian belanja gitu, kalian datang, kemudian kalian belanja, kalian dilayani, kemudian kalian langsung bayar ya kan, habis itu keluar kan gitu. Jadi datang, dilayani, kemudian keluar. Di toko cukur Pasundan yang nggak ada kasirnya, itu kan juga kayak gitu kan. Kalian potong, habis toko potong, kemudian bayar, kemudian keluar gitu ya. Itu yang disebut dengan single channel, single phase. Kemudian yang kedua adalah single channel, multi phase ya. Single channel, multi phase itu berarti satu barisan dan beberapa fase urutan pelayanan. Jadi datang, pelayanan fase 1, pelayanan fase 2, pelayanan fase 3, terus keluar. Ini misalnya kalau fasenya ada 3 ya. Pokoknya kalau yang ini minimal 2 gitu ya. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, itu namanya single channel multi-phase. Jadi misalnya kalau tadi kalian belanja di toko, tokonya agak sedikit gede gitu, habis belanja kalian ke kasir gitu kan, untuk ngantri juga gitu kan. Nah, kemudian kalian keluar. Nah, kayak gitu ya. Contohnya misalnya ke barber yang agak mahal dikit gitu ya, yang gede gitu kan. Biasanya ada kasirnya juga gitu kan. Jadi setelah habis dipotong, kalian ngantri lagi di kasir dan sebagainya, gitu ya. Contoh di sini adalah pengurusan izin usaha, ya, gitu. Itu adalah single channel multi phase. Kemudian pendaftaran ulang mahasiswa.
daftar ulang mahasiswa itu juga single channel multi-phase. Kemudian yang ketiga adalah multi-channel single phase gitu. Jadi satu atau beberapa barisan dan lebih dahulu itu datang. Ya, jadi ada satu atau beberapa barisan dan lebih dari satu. Jadi dia datang, kemudian dia dilayani, habis itu keluar gitu. Kemudian dia datang, ya, channel single phase gitu. Multi-channel single phase ini terjadi kapan saja ya, jika ada dua atau lebih fasilitas pelayanan ya yang dialiri oleh antrian tunggal. Nah, contohnya pada teller, pada pada antrian di teller gitu, di antrian teller bank gitu. Jadi di situ kasirnya ada banyak gitu kan. Jadi kalian bebas mau ke kasir nomor 1 setelah dilayani keluar gitu kan. Kasir nomor 3 setelah dilayani keluar gitu. Jadi konsepnya adalah dia ada beberapa teller di sini, beberapa servernya. Terus kemudian yang keempat adalah multi-channel multi-phase ya. Jadi satu atau beberapa baris pada beberapa fase pelayanan. Contohnya adalah pada pelayanan di rumah sakit oleh pelawat. Jadi misalnya kalau udah daftar kan gitu ya, udah daftar, kemudian kita dilayani gitu kan. Habis itu kita daftar itu kan dan oke, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalnya kalau kita Nah, sebagai contohnya seperti ini ya. Jadi mulai dari pendaftaran gitu ya, kemudian diagnosa gitu kan, sampai pembayarannya ini dia punya beberapa server atau beberapa loket gitu ya. Jadi misalnya nih kalian masuk untuk pendaftaran, misalnya katakanlah pendaftaran di pendaftaran yang kedua gitu ya, teller kedua gitu kan. Terus kemudian didiagnosa gitu, setelah didiagnosa kemudian melakukan pembayaran lagi pada bisa memilih teller yang berbeda gitu. Itu adalah multi-channel multi-phase. Kemudian yang kelima adalah campuran. Ya, jadi contohnya tuh kayak pelayanan di supermarket ya, di mana belanja itu dilayani oleh beberapa pelayan. Tapi untuk keluar hanya melalui beberapa kasir. Nah, itu adalah metode campuran. Kemudian notasi antrian ya, yang pertama ada lambda. Lambda itu adalah rata-rata kedatangan ya, atau banyaknya kedatangan, atau kemudian masuk ke notasi antrian. Yang pertama adalah lambda. Lambda adalah rata-rata kedatangan atau banyaknya kedatangan pelanggan atau SPP per satuan waktu. Kemudian yang kedua adalah mu. Mu adalah rata-rata pelayanan. Nah, adalah banyaknya pelanggan SPP yang dilayani per satuan waktu. 1 per mu itu sama dengan rata-rata waktu pelayanan untuk 1 pelanggan atau SPP. Kemudian yang ketiga adalah N. N adalah banyaknya pelanggan ya atau SPP dalam sistem antrian pada waktu T. Nah, formulasi antrian ya ada beberapa. Yang pertama adalah probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang menganggur atau kosong yang disebut dengan PO gitu ya. Atau P0 ya, disebut dengan P0 ya. P0 itu sama dengan ya 1 min lambda dibagi alfa. Astagfirullah. Formula antrian. Yang pertama adalah probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang menganggur atau kosong ya. Itu disebut dengan P0. P0 itu sama dengan 1 min lambda dibagi mu ya. Kemudian yang kedua adalah probabilitas bahwa ada N SPP dalam sistem antrian ya pada waktu T, disebut dengan PN. PN sama dengan lambda per mu pangkat N dikali 1 min lambda per mu. Ketiga, rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem atau disebut dengan EN ya, ekspektasi N. Jadi rata-rata itu E, simbolnya di sini disebut dengan ekspektasi atau rata-rata ya. Nah, termasuk yang belum menerima dan yang sedang menerima pelayanan ya. Formulanya adalah EN sama dengan lambda per mu dikurangi lambda. Kemudian yang keempat adalah rata-rata panjangnya antri ya. E dalam kurung M adalah rata-rata banyaknya SPP yang harus menunggu untuk memperoleh pelayanan. Rumusnya EM adalah lambda kuadrat per mu dalam kurung mu dikurangi lambda. Kemudian yang kelima, rata-rata waktu seorang SPP harus menunggu dalam sistem. EV meliputi waktu sebelum dan sesudah dilayani. EV sama dengan 1 per lambda dikurangi mu. Kemudian yang keenam adalah rata-rata waktu tunggu sebelum menerima pelayanan atau EW. EW sama dengan ya
EV dikurangi 1 per mu. Ya, atau lambda per lambda dikali lambda dikurangi lambda. Lambda dibagi mu dikali mu dikurang lambda. Oke. Yang ketujuh adalah rata-rata panjang antrian yang tidak kosong. Dalam hal ini E ya, dalam kurung M dengan syarat M lebih besar daripada 0 ya. Jadi rumusnya adalah E dalam kurung M dengan syarat M lebih besar daripada 0 sama dengan mu per mu dikurangi lambda. Kemudian yang ke-8, rata-rata waktu untuk suatu kedatangan yang tidak menunggu, atau E dalam kurung W dengan syarat W lebih besar daripada 0, itu adalah E dalam kurung W dengan syarat W lebih besar daripada 0 sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. Terus kita masuk ke contoh kasus ya. Yang pertama adalah seorang tenaga akademik bekerja di jurusan manajemen pada pukul 8 ya, sampai pukul 16 sore. Pada hari tertentu, tenaga akademik ini harus melayani satu mahasiswa dalam 4 menit. Rata-rata waktu pelayanan setiap mahasiswa itu adalah 2,5 menit. Kita suruh hitung yang pertama, berapa banyaknya mahasiswa yang dilayani selama jam kerja. Kemudian yang kedua, probabilitas bahwa fasilitas pelayanan itu sedang menganggur itu berapa? Yang ketiga, probabilitas bahwa ada sejumlah mahasiswa dalam sistem antrian itu berapa? Yang keempat, rata-rata banyak mahasiswa dalam sistem itu berapa? Yang kelima, rata-rata waktu menunggu setiap mahasiswa sebelum menerima pelayanan itu berapa? Oke, kita selesaikan dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah berapa banyak mahasiswa yang ya, untuk membahas persoalan yang pertama adalah berapa banyak mahasiswa yang dilayani selama jam kerja. Di sini kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 8 sampai jam 16 kan? Which is berapa jam sih? Ini adalah 8 jam, ya kan? Nah, berarti dari sini kita pengen tahu nih ya, pengen tahu dalam waktu 8 jam itu berapa banyak mahasiswa yang dilayani ya. Dari soal ya kita tahu bahwasanya setiap 4 menit gitu ada seorang mahasiswa itu dilayani ya. Kalau ada 4 menit setiap seorang mahasiswa itu dilayani, kita pengen tahu nih dalam satu jam ada berapa mahasiswa. Kita lakukan yang namanya perbandingan senilai. Bagaimana caranya? Berarti 4 menit ya kan? Ya, 4 menit itu ada seorang mahasiswa gitu kan. Kira-kira kalau 60 menit ada berapa mahasiswa ya kan? Ada X mahasiswa, berapa? Kita pakai perbandingan, jadi di sini diper-per gitu kan. Jadi kan 4 per 60 sama dengan 1 per X. Nah ini dikecilin, ini 1, ini 15 gitu kan. Dikali silang, ini sama ini, berarti X-nya adalah 15. Berarti dalam 1 jam itu adalah 15 mahasiswa per jam ya, per jam. Nah, ini kalau ada 8 jam ada berapa? Berarti 8 dikali 15. Nah, berarti jawabannya adalah 120 mahasiswa. Iya. Nah, gitu ya. Nah, dari sini ya, kita akan dapatkan nilai-nilai yang bermanfaat untuk penghitungan di belakangnya. Ada 2 nilai yang perlu kita tentukan. Yang pertama yang namanya lambda, ya. Lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah yang ini nih lambdanya nih. Ini lambdanya nih. Ya, lambdanya ini. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mu. Ya. Nah, mu itu caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwasanya ada informasi bahwasanya di sini setiap mahasiswa itu dilayani 2,5 menit kan. Nah, berarti nanti tinggal kalikan saja 2,5 menit sama 15. Nah, dapatnya adalah 37,5. Nih, mu-nya adalah 37,5. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan berbagai soal yang diminta di soal. Nah, ini saya pertahankan yang lambda dan mu-nya gitu ya. Lambda dan mu-nya saya pertahankan. Oke, next. Oke, persoalan yang pertama adalah disuruh mencari probabilitas dari fasilitas pelayanan sedang menganggur atau kosong yang disebut dengan P0. P0 rumusnya adalah 1 dikurangi lambda dibagi mu gitu.
Artinya kita tinggal masukin aja ya ke rumus. Jadi lambdanya adalah 15, mu-nya adalah 37,5. 1 dikurangi 15 dibagi 37,5 adalah 15 dibagi 37,5 adalah 0,4. 1 dikurangi 0,4 adalah ini 0,6. Jadi jawabannya yang nomor 1, probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang menganggur atau P0 adalah 0,6. Yang kedua adalah probabilitas bahwa ada N dari SPP gitu dalam sistem antrian pada waktu PN. Di situ itu simbolnya adalah PN. PN rumusnya adalah lambda per mu pangkat N ya dikali ya 1 dikurangi lambda dikalikan mu gitu. Nah, di sini diambil N-nya sama dengan 1 gitu. N yang diambil sama dengan 1. Karena satu sistem antrian ini ya kan. Satu sistem antrian. Berarti N-nya diambil 1, jadinya rumusnya adalah lambda dibagi mu pangkat 1. Jadi tetap seperti ini, tidak ada pangkatnya N-nya ya. N-nya karena 1 dikali 1 dikurangi mu dibagi 1 dikurangi lambda dibagi mu. Ya, jadi 15 dibagi 37,5 dalam kurung 1 dikurangi 15 dikurangi 37,5. 1 dikurangi 37,5 kan 0,6 ya. Jadi 0,6 dikalikan 0,4 dikalikan 0,6 hasilnya adalah 0,24 ya. Yang ketiga adalah EN. EN adalah rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem gitu. Termasuk belum menerima dan yang sedang menerima pelayanan. EN dirumuskan sebagai lambda per mu dikurangi lambda ya. Lambdanya 15, mu-nya 37,5 dikurangi 15 dapatnya 0,67. Kemudian yang keempat adalah rata-rata panjangnya antrian atau EM, yaitu rata-rata banyaknya SPP yang harus menunggu untuk memperoleh pelayanan ya. Disimbolkan sebagai EM. EM rumusnya adalah lambda kuadrat per mu dikali mu dikurangi lambda. Sama dengan lambdanya adalah 15 kuadrat dibagi mu-nya 37,5 di dalam kurung 37,5 dikurangi 15. 15 kuadrat 225 per 37,5 dikurangi 15 adalah 22,5 dikalikan dapatnya 843,75, kemudian 225 dibagi 843,75 hasilnya adalah 0,27 ya begitu. Next. Contoh 2 ini ya hampir mirip seperti contoh pertama tadi. Oke. Jadi PT SGT mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator namanya John. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan mobil per jam. John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut ya. Oke, yang pertama disuruh mencari tingkat intensitas ya, kegunaan atau pelayanan ya, disebut P. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Kemudian jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Kemudian waktu yang diharapkan untuk setiap kendaraan dalam menunggu dalam antrian. Nah, ini yang pertama disuruh mencari tingkat intensitas pelayanan. Nah, tingkat intensitas pelayanan di sini rumusnya adalah P sama dengan lambda dikurangi mu. Kalau tadi kita tahu bahwasanya probabilitas pelayanan sedang menganggur itu adalah 1 min lambda dibagi mu ya. Ini kan sebenarnya adalah komplemennya gitu. Jadi komplemen dari pelayanan atau sedang melayani sama adalah sedang menganggur gitu. Jadi komplement atau lawannya adalah antara melayani dengan menganggur itu saling berkomplemen gitu. Sehingga rumusnya, kalau dikatakan rumusnya untuk yang menganggur itu adalah 1 min lambda dibagi U ya. Nanti rumusnya ketika dia melakukan pelayanan adalah lambda dibagi U gitu. Jadi ini adalah rumusnya tambahan ya gitu. Kalau ditanyain ketika dia melakukan pelayanan berarti rumusnya adalah lambda min mu ini gitu. Nah, berarti dari sini kita harus tahu dulu mana lambda, yang mana mu. Nah, lambdanya ini nih. Ya, lambda itu adalah 20 kendaraan per mobil per jam, ya. 20 mobil per jam. Ya, kayak tadi ya. Tadi kan lambdanya adalah 15 mahasiswa per jam kan gitu. Nah, ini adalah 20 kendaraan
atau mobil per jam. Nah, ini ada yang disebut dengan lambda. Jadi bisa diperhatikan ya. Nah, sedangkan di sini dalam 1 jam bisa melayani berapa mobil atau kendaraan. Ini adalah mu-nya. Nah, ini adalah mu-nya, ini adalah lambdanya. Nah, sekarang dari sini ya kita tinggal cari nilai P. Rumusnya adalah lambda dibagi mu, di mana P itu adalah tingkat intensitas atau pelayanannya. Berarti 20 dibagi 25 adalah 0,80. Nah, artinya kalau 0,80 adalah intensitas pelayanannya, berarti idle time-nya atau waktu digunakan jam untuk istirahat ya, untuk apapun, jadi di luar pelayanan gitu, itu adalah 20%. Jadi kita tahu kalau kita cari nilai lambda per mu ya, itu adalah tingkat pelayanannya, berarti kita nanti cari waktu kosongnya tinggal dikomplementkan aja, jadi 1 dikurangi P gitu ya. Kemudian setelah itu ya, kita ingin mencari yang kedua adalah mencari jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem ya. Di situ dirumuskan dengan lambda per mu dikurangi lambda. Oke. Antara contoh soal 1 dengan contoh soal 2 simbolnya berbeda, tapi kita tidak perlu bingung ya. Ini kalau di sini dia nanti pakai rumus yang mana? Rumus yang ini nih ya, EN ya. Kalau di sini pakai L gitu. Jadi lambda dibagi mu dikurangin lambda gitu. Sama dengan 20 dibagi 25 dikurangi 20 ya, atau sama dengan 4. Atau bisa pakai rumus P per 1 min P. Rumusnya adalah bisa pakai rumus ini ya, yaitu 0,8 per 1 min 0,8 dapatnya juga 4. Nah, bilangan 4 ini menunjukkan bahwa John itu dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam antrian sistem gitu. Jadi dia bisa jadi dia mengharapkan kalau yang antri 4 aja gitu. Itu masih kepegang gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah berapa jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Jadi nanti dicari dengan rumus ya, lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda sama dengan 20 kuadrat per 25 dalam kurung dikali 25 dikurangi 20. Ya, jadi 400 per 125 dapatnya 3,20. Nah, 3,20 itu menunjukkan adalah mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian. Ya, dia adanya sebanyak 3,20 kendaraan. Kemudian soal nomor 4, disuruh mencari waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama sistem dalam menunggu pelayanan. Jadi waktu yang diharapkan itu nanti dirumuskan sebagai 1 per mu dikurang lambda, itu sama dengan 1 per 25 dikurang 20 sama dengan 1/5. Atau sama dengan 0,20 jam. Kalau kita menitkan dikalikan 60 berarti hasilnya adalah 12 menit. Nah, berarti 12 menit adalah waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Kemudian soal nomor 5 itu adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Dirumuskan sebagai WQ sama dengan lambda per mu dalam kurung mu dikurangi lambda. Atau sama dengan 20 dibagi 25 dikali 20 dikurangi 25 dikurangi 20 sama dengan 20 per 125. Jawabannya adalah 0,16 jam. Dikali 60 menit itu adalah 9,6 menit. Nah, 9,6 menit adalah rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Oke, kira-kira itu latihan atau penjabaran materi tentang teori antrian. Berlatih lagi sebanyak-banyaknya agar supaya memahami materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.